Hai semua, kembali lagi dengan saya Rizky dari Nokia Nesia. Melanjutkan video unboxing Nokia 5.3 kemarin. Pada video kali ini saya akan membahas fitur-fitur dari Nokia 5.3. So, ikuti terus videonya ya. Oke, pertama-tama saya akan bahas layarnya dulu ya. Nokia 5.3 ini mempunyai layar HD Plus sebesar 6,55 inci dengan rasio 20:9. Untuk proteksinya sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3. Kualitas layar HD Plus sendiri ini mirip banget dengan Nokia 4.2. Cukup terang namun agak terlihat pucat dan kurang menampilkan warna-warna dengan saturasi yang baik. Dibandingkan dengan Nokia 4.2 dan Nokia 51 Plus, kerapatan pixel Nokia 5.3 ini menjadi yang terendah dibanding dua ponsel tersebut. Pada bagian depan layar Nokia 5.3 ini terdapat water drop notch untuk menempatkan kamera depannya. Sedangkan pada bagian bawah layarnya terdapat dagu untuk menempatkan logo Nokia. Kita lanjut ke sisi-sisinya. Sisi di bagian kanan terdapat tombol volume dan juga tombol power. Nah, tombol powernya ini terdapat lampu LED yang bisa menyala atau berkedip jika ada notifikasi masuk. Jadi cukup membantu untuk memberitahu kita jika ada notifikasi baru pada Nokia 5.3 ini. Pada sisi bagian kirinya terdapat slot untuk kartu SIM dan memori eksternal. Kemudian ada juga tombol untuk Google Assistant. Slot kartu SIM dan memori eksternal ini bukan tipe hybrid ya. Jadi bisa menggunakan dua kartu SIM dan satu memori eksternal secara bersamaan. Untuk sisi bagian atasnya terdapat lubang headset 3,5 mm dan juga mikrofon. Sedangkan untuk sisi bagian bawahnya terdapat mikrofon, port USB tipe C dan juga speaker. Bodi belakang dan frame Nokia 5.3 ini terbuat dari material plastik. Penggunaan materialnya ini berbeda dengan Nokia 51 Plus yang menggunakan material kaca pada bodi bagian belakang dan material plastik untuk framenya. Walaupun dari plastik, tetap terasa solid ketika digenggam dan digunakan. Mungkin saja penggunaan material plastik ini bertujuan untuk mengurangi berat Nokia 5.3 yang terbilang cukup besar. HMD menempatkan 4 kamera utama pada bodi bagian belakang Nokia 5.3. 4 kamera ini ditempatkan pada frame bulat seperti layaknya di Nokia 6.2 dan Nokia 7.2. Dilengkapi dengan lampu flash pada bagian tengahnya. Frame bulat ini menurut saya lebih manis dibandingkan frame berbentuk kotak atau persegi panjang. Sensor fingerprint seperti biasa juga diletakkan di bodi bagian belakang tepat di bawah frame kamera. Ponsel generasi ketiga dari keluarga seri 5 ini sudah menggunakan Android 10. Dan HMD menjanjikan Nokia 5.3 ini bakal mendapatkan pembaruan sistem operasi hingga 2 tahun atau hingga Android 12. Dengan RAM sebesar 6GB dan prosesor Snapdragon 665 ini, performa Nokia 5.3 terbilang sangat baik untuk menjalankan berbagai aplikasi dan pekerjaan. Gesture khas Android 10 pun dapat dijalankan dengan lancar dan baik tanpa adanya lag yang berarti. Berhubung sedang membahas performa, bagaimana nih performanya ketika diajak bermain game? Nah, karena Nokia 5.3 ini didukung oleh RAM yang besar, prosesor yang baik untuk kelas menengah serta sistem operasi pure Android yang optimal dan efisien, performa bermain game di Nokia 5.3 ini terbilang lancar dan baik untuk diajak bermain game seperti PUBG. Ya walaupun memang frame rate-nya hanya bisa di set sampai medium dan grafik hanya bisa sampai mode balance alias tidak high definition. Bagi kamu yang tidak mementingkan hal-hal ini atau grafik high definition, tentu saja Nokia 5.3 ini cocok untuk kamu bermain game. Setelah pemakaian kurang lebih 3 minggu, rata-rata Nokia 5.3 yang saya gunakan ini mampu bertahan hingga 1,5 hari. Tentunya hasil ini didapatkan dengan pemakaian normal sehari-hari seperti sosial media, browsing, streaming, dan bermain game sekitar 1 jam. Pada saat dicoba bermain PUBG selama 1,5 jam, baterai Nokia 5.3 ini hanya berkurang 15-20% dari baterai penuhnya 100%. Kemampuan daya tahan ini pastinya berkat baterai berkapasitas besar 4000 mAh.
Namun sayangnya, fitur fast charging belum ada pada Nokia 5.3 ini. Alhasil, pengisian baterai menggunakan charger bawaan dari 10-100% memakan waktu hingga 3,5 jam. Nokia 5.3 menggunakan memori internal sebesar 64 GB. Jika masih kurang, kamu bisa menggunakan memori eksternal microSD hingga 512 GB. Pada fitur keamanan, HMD menjanjikan bahwa pembaruan Google Security Patch akan didapatkan hingga 3 tahun ke depan. Fitur keamanan standar lainnya seperti fingerprint, face unlock juga ada di Nokia 5.3 ini. Sebagai keamanan tambahan, kamu bisa mengaktifkan PIN jika ingin mematikan atau merestart Nokia 5.3 ini. Jadi, jika Nokia 5.3 kamu dicuri, maka si pencurinya tidak bisa dengan mudah mematikan atau restart Nokia 5.3 kamu. Untuk performa fingerprintnya terbilang cukup baik dan cepat. Dalam 30 kali percobaan mengunci dan membuka kunci layar secara terus-menerus dengan fingerprintnya, rata-rata waktu yang didapatkan untuk membuka kunci layar tersebut adalah 0,6 detik. Satu feature yang sering banget ditanyain, ada NFC-nya apa enggak sih? Jawabannya ada. Jadi, kamu bisa melakukan cek dan update saldo kartu uang elektronik kamu langsung dari Nokia 5.3 ini. Fitur ini cukup membantu karena memang saat ini di Indonesia memang sudah marak banget penggunaan kartu uang elektronik. Sekarang kita akan bahas performa kameranya. Nokia 5.3 ini punya 4 kamera di bagian belakang. Masing-masing kamera utama sebesar 13 megapiksel dengan aperture 1.8, kamera ultra wide 5 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan yang terakhir makro 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya menggunakan lensa 8 megapiksel dengan aperture 2.0. Berlanjut ke aplikasi kamera bawaannya. Pada tampilan antarmukanya terdapat beberapa menu atau feature yang dapat dengan mudah untuk diakses. Alhasil, jika ingin beralih dari mode normal ke mode ultra wide ataupun makro, dapat dengan cepat dilakukan. Ini juga berlaku jika ingin beralih ke mode pengambilan video, portrait, ataupun masuk ke modus malam. Nah, bagaimana dengan hasil kameranya nih? Setelah melakukan beberapa kali percobaan pengambilan foto, untuk mode normal hasilnya cukup memuaskan. Warna yang dihasilkan terasa tidak berlebihan dan cenderung natural khas Nokia banget. Untuk hasil ultra wide-nya, setelah bulan Juli kemarin ada pembaruan sistem operasi, hasil kamera dari ultra wide-nya ini ada peningkatan, di mana warnanya tidak lagi pucat dan foto terlihat cukup tajam. Namun menurut kami masih harus ditingkatkan lagi agar hasil fotonya bisa jadi lebih baik. Sedangkan untuk mode makro, agak susah untuk mendapatkan hasil foto yang tajam. Beberapa foto yang diambil dengan mode makro ini menghasilkan foto yang kurang tajam dan cenderung pucat. Berikut adalah beberapa hasil fotonya. Untuk merekam video, Nokia 5.3 mampu merekam video hingga kualitas 4K, namun sayangnya belum mempunyai teknologi image stabilization. Alhasil, video yang dihasilkan jika diambil dalam keadaan bergerak akan terlihat goyang alias tidak stabil. Dan berikut adalah contoh video-videonya. Sebagai penutup, terlepas dari kualitas layar, hasil foto ultrawide dan makronya yang masih kurang baik, serta lamanya pengisian daya baterai, jika kalian memang ingin memiliki ponsel dengan merek Nokia yang mempunyai layar lebar, baterai besar, ada NFC-nya, dan jaminan pembaruan sistem operasi hingga Android 12, maka Nokia 5.3 ini bisa dipertimbangkan untuk dimiliki. Dan semoga saja kekurangan-kekurangannya tersebut dapat ditingkatkan di pembaruan sistem operasi mendatang. Last but not least, semoga harga Nokia 5.3 ini bisa lebih terjangkau agar bisa lebih bersaing dengan ponsel di kelasnya. Kalau suka video ini, jangan ragu untuk di like,
Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Nokianesia ya. Saya Rizky, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.